Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak-anakku kelas 5, bagaimana? Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, semangat. Oke, hari ini kita akan belajar apa teman-teman semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang PAT. Wah, sudah siap ya teman-teman untuk melaksanakan PAT? Apa sih PAT itu? Yaitu penilaian akhir tahun. Ayo kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang PAT, yaitu tentang tematik tema 6. Oke teman-teman ya, sebelum kita belajar, yuk marilah kita berdoa terlebih dahulu. Istighdadan khusyu'an. Oke, silahkan tangan diangkat, kepala ditundukkan. Du'a'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbis Sidni ilmah warsukni fahma, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk disiapkan ya teman-teman. Kita akan belajar tema 6. Jangan lupa subscribe supaya kita belajar lebih semangat lagi ya. Oke, silahkan nomor 1. Berikan tanda silang pada jawaban yang benar. Nomor 1 ya, ini kita akan belajar PPKN. Hak seorang siswa di sekolah adalah A. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. B. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. C. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. D. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah C. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Oke, fokus lagi. Nomor 2. Setiap siswa harus menjaga sarana pendidikan yang ada di sekolah dengan baik. Ketika sarana tidak dijaga dengan baik, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Supaya kegiatan belajar berjalan dengan baik, maka siswa harus menjalankan titik-titik sebagai siswa dengan penuh tanggung jawab. Menjalankan apa? A. Kewajiban. B. Hak. C. Sikap. D. Norma. Jawabannya adalah A. Kewajiban. Nomor 3. Keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain, disebut apa teman-teman? Iya, jawabannya adalah A. Tanggung jawab. Wah, pintar semua. Oke, nomor 4. Tanggung jawab setiap warga negara adalah tanggung jawabnya kita apa? A. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. B. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. C. Mempunyai kebebasan memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. D. Menyuarakan pendapat mereka. Jawabannya adalah iya, A. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Oke, next ya, kita lanjutkan belajar kita. Ini bahasa Indonesia untuk poin nomor 5 dan 8. Fokus lagi ya, konsentrasi dimulai. Oke, next ya, sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Ingat-ingat ya, proses pembuatan makanan pada tumbuhan namanya fotosintesis, dibantu oleh matahari. Oke ya, makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat dan kehidupan sehari-hari. Energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik
Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosok-gosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api juga. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Oke, next. Untuk pertanyaan nomor 5 kita simak ya teman-teman ya. Sebentar pakai ini dulu. Oke, next. Macam-macam sumber energi panas adalah, ya tadi kita sudah belajar ya. A. Matahari, B. Gesekan 2 benda, C. Api. Jawabannya adalah iya, D. A dan B benar. A, B, dan C benar, maaf. Nomor 6, pokok pikiran pada paragraf kedua. Pokok pikiran pada paragraf kedua apa ya teman-teman ya? Ya, A. Sumber energi panas, B. Macam-macam energi, C. Manfaat energi panas matahari, D. Energi panas matahari. Nomor 6 jawabannya adalah C. Manfaat energi panas matahari. Next, ini ada bacaan lagi. Teks bacaan soal nomor 8. Perbedaan suhu dan panas. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah di daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan bahwa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, next, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Perhatikan lagi ini ya, panas, kalor, dan suhu adalah 2 hal yang berbeda. Panas sama suhu. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Contohnya kalau teman-teman masak di panci, pancinya dikasih api, pancinya ikut panas karena api. Kalau suhu itu biasanya suhu badanmu biasanya diukur dengan termometer gitu ya teman-teman. Nggak mungkin badanmu dikasih api kan baru panas buatan. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api teman-teman. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Oke ya. Next kita jawab nomor 7 bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, kata kunci pada paragraf kedua apa? Kalor, alam, suhu. Apa teman-teman pada paragraf kedua? Iya, suhu, benar. Nomor 8, pokok pikiran pada paragraf ketiga. Pokok pikirannya pada paragraf ketiga itu adalah, nah di sini apa? Perbedaan panas dan suhu. Ya. A jawabannya. Nomor 9. Nomor 9. Perubahan suatu benda menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin disebut apa teman-teman? Iya, penyusutan. C. Pintar sekali.
Perpindahan kalor terdapat pada gambar di bawah ini. Ini ada matahari, ini ada es batu, otomatis es batunya mencair. Perpindahan kalornya itu disebut apa teman-teman? Nah, namanya padat menjadi cair, namanya pencairan. Sih, pintar sekali. Nomor 11. Besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Yuk, tadi kita sudah belajar di sini. Yang menyatakan derajat panas suatu benda apa? Ayo. A. Derajat. B. B-nya nggak kelihatan ya. A. Derajat. B. Celcius. Kemudian C. Suhu. Kemudian D. Kalor. Apa jawabannya teman-teman nomor 11? Jawabannya adalah suhu. Suhu ya teman-teman ya. Ini tadi ada di sini. Ada di bacaan ada ya. Berarti besok kalau ada soal yang seperti ini teman-teman harus memeriksa bacaannya. Tinggal lihat saja bacaan yang di atasnya gitu ya. Next kita langsung, karena masih ada pertanyaan yang lain teman-teman tetap semangat ya. Konsentrasi dimulai gitu ya. Next kita mulai dengan yang nomor 7, 8, 9, 10, 11, sudah 12. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ayo tadi apa teman-teman? Untuk mengukur suhu namanya, ya benar, termometer. Biasanya teman-teman pakai kalau panas badannya ya. Nomor 13. Salah satu jenis hubungan antara benda mati dan benda hidup. Ayo yang mana? Antara benda mati dan benda hidup pasti ada saling keterkaitan. Yang mana teman-teman kira-kira? Ya, C. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Terus nomor 14. Contoh hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Nah, apa ya kira-kira? Harus menyesuaikan diri dengan alam. Itu ada A. Para petani tidak harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Ya tidak bisa ya teman-teman. Kalau musim hujan ya kita tanam padi. Kalau kemarau gitu biasanya menanam tembakau atau jagung, jadi tidak bisa sembarangan ya. B. Para nelayan bisa berlayar tanpa menyesuaikan dengan keadaan cuaca, ini juga tidak bisa. Ada angin udara, angin laut, ini harus menyesuaikan itu. Para petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Apa jawabannya teman-teman? Iya, C. Oke, benar. 15. Siap ya. Interaksi manusia dengan alam yang mempunyai dampak negatif adalah yang mempunyai dampak negatif biasanya manusia ya. Ya, dampak negatif kita garis dulu apa ya teman-teman ya. Oke, nomor 15. Penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan. Kalau terlalu berlebihan nggak baik ya. Menggunakan produk alam, namanya produk alam pasti semuanya bagus. Penggunaan musuh alami hama tanaman namanya alami, pasti bagus kalau alam-alam kayak gini teman-teman. Limbah ternak dapat, namanya limbah ternak juga alami. Mana yang mempunyai dampak negatif? Apa? Iya benar. Bagaimana teman-teman? Mudah kan teman-teman semuanya ya. Oke, next nomor 16. Salah satu tradisi yang timbul dari interaksi manusia dengan alam. Nah, hubungan manusia dengan alam setiap harinya pasti berhubungan ya manusia dengan alam ya. Apa sih tradisi yang timbul? Ada A. Festival Mani, B. Festival Kembang Api, C. Festival Lagu Daerah, Festival Budaya. Pasti jawabannya A ya. Mudah sekali kan teman-teman. Oke, siap. Nomor 17. Urutan nada yang disusun secara berurutan. Iling-iling. Susu urutan nada yang disusun secara berurutan disebut apa ya? Kita ke bawah. Oke. Ada notasi nada, kemudian ada ritme nada, ada tangga nada, ada melodi. Jawabannya adalah tangga nada. 18. Tangga nada yang dimiliki alat musik seperti piano dan organ tunggal seperti itu loh teman-teman ya. Dipencet do re mi fa sol la si do kan bisa bilang begitu ya. Adalah apa ya kira-kira ya? A. Diatonis, B. Pentatonis, C. Kromatonis, D. Belok. Jawabannya adalah diatonis yang ada do re mi fa sol la si do. Iya. Next 19. Teman-teman pasti tahu ya, ini gamelan ya teman-teman ya. Oke, gamelan ini alat musik di bawah ini digunakan untuk mengiringi lagu yang memiliki tangga nada lagu. Apa ya kira-kira? Nomor 19.
Diatonis, pentatonis, kromatonis, melodik. Apa teman-teman? Jawabannya nomor 19 adalah pentatonis. Ada ya, pentatonis sama diatonis itu berbeda. Next 20. Tangga nada yang digunakan dalam menyanyikan lagu yang berjudul Cincang Keling adalah tangga nada pentatonis yang berjenis apa teman-teman? Yang berjenis A. Melodik, B. Ritmis, C. Slendro, D. Pelok. Apa ya teman-teman? Oh iya, slendro. Gitu ya. Kalau slendro itu hanya berapa? Hanya 5. Kalau pelok itu 7. Kita biasa belajar di bahasa Jawa itu ada. Ya teman-teman ya, ini sudah pilihan ganda kita sudah. Makasih semuanya, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.